Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farid Arsal, Nurwahyu Hidayat, dan Romian Arta Marpaung. Di sini kami bakal menjelaskan materi tentang differential cost analysis. Adapun 4 subtopik yang akan kami bahas, yang pertama konsep dasar differential cost analysis, yang kedua praktik differential cost analysis yang expecting or rejecting decision, yang ketiga praktik differential cost analysis yang make or buy decision, yang keempat praktik differential cost analysis yang reduction, shutting down, and discontinue decision. Yang pertama saya bakal menjelaskan materi tentang konsep dasar differential cost analysis. Differential cost analysis atau biasa disebut dengan DCA adalah suatu analisis untuk menentukan suatu proyek atau kegiatan yang memenuhi harapan atau keinginan dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, di mana perusahaan itu mengharapkan memaksimalkan profit dan meminimalkan cost. Untuk menentukan proyek atau kegiatan yang memenuhi keinginan dilakukan dengan membandingkan cost yang akan dikeluarkan untuk kegiatan atau proyek tersebut yang biasa disebut dengan differential cost atau marginal cost atau incremental cost dengan manfaat yang akan diperoleh yang biasa disebut dengan marginal revenue atau incremental revenue dari proyek atau kegiatan yang diusulkan. Jika manfaat tambahan yang diharapkan dari proyek atau kegiatan yang diusulkan melebihi tambahan kos yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk proyek atau kegiatan tersebut, maka proyek atau kegiatan tersebut harus diterima. Marginal cost, marginal revenue atau incremental revenue adalah bertambahnya manfaat yang akan diperoleh dari proyek atau kegiatan yang diusulkan. Differential cost itu adalah cost yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan atau untuk mengembangkan proyek atau kegiatan yang sudah berjalan. Differential cost itu juga disebut dengan avoidable cost, yaitu atau bisa dihindari karena cost ini tidak akan terjadi kalau kegiatan atau proyek tersebut tidak diambil. Contohnya, misalkan kalau kita menerima suatu proyek yang memerlukan biaya tambahan sebesar 3.000. Nah, kalau misalkan kita nggak menerima proyek tersebut, maka akan ada avoidable cost sebesar 3.000 apabila kita tidak menerima pesanan tersebut. Differential cost itu meliputi variable cost, fixed cost, dan out of pocket cost. Di mana out of pocket cost ini adalah keseluruhan biaya yang memerlukan pengeluaran berupa kas. Disebut out of pocket karena ketika perusahaan memilih suatu alternatif, maka akan ada uang yang pasti keluar dari dompet perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pengambilan keputusan. Yang pertama itu tentukan alternatif yang akan dipertimbangkan. Nah, jika perusahaan menerima suatu pesanan, maka harus dipertimbangkan menerima atau menolak. Yang kedua, identifikasikan kriteria untuk memilih alternatif, yaitu relevant cost dan relevant revenue, di mana perusahaan itu sudah diingatkan ada menginginkan maksimal profit dan minimal cost. Nah, cost dan revenue yang akan dipertimbangkan itu adalah dalam rentan yang relevan. Yang ketiga itu adalah fokus pada biaya dan pendapatan masa depan, yaitu differential cost dan differential revenue. Nah, apabila cost-nya itu sudah dikeluarkan, tidak perlu lagi dipertimbangkan. Kita hanya fokus pada biaya yang akan dikenakan. Yang keempat itu adalah sunk cost. Sunk cost yang tidak relevan itu tidak perlu dipertimbangkan dalam perhitungan. Karena biaya ini adalah biaya masa lalu yang sudah dikeluarkan. Apabila keputusan yang kita ambil, biaya ini sudah pernah kita keluarkan. Jadi, misalkan itu adalah contohnya sewa pabrik. Mau kita terima atau tidak kita terima pesanan, kita sudah terlanjur membayar sewa pabrik. Yang kelima itu adalah future cost dan future revenue yang tidak berbeda antara kedua alternatif tidak relevan. Yang keenam itu opportunity cost dan inputted cost harus dipertimbangkan, di mana opportunity cost itu adalah nilai yang hilang atau lepas karena tidak memilih alternatif terbaik. Sedangkan inputted cost itu hypothetical cost, contohnya goodwill akan turun jika mencemari lingkungan. Nah, di sini kita akan bahas tentang juga dasar pengambilan keputusan. Ada 2 dasar pengambilan keputusan.
Menerima atau menolak putusan apabila incremental revenue lebih besar daripada differential cost, maka kegiatan atau proyek diterima. Yang kedua, memilih alternatif yang differential cost-nya paling kecil. Di bagian 2 ini, yakni praktik differential cost analysis tentang accepting atau rejecting decision. Accepting atau rejecting decision didasarkan pada benefit yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Suatu order atau suatu produk disetujui apabila profit lebih besar dari 0 dan total revenue lebih besar dari total cost, kemudian total revenue lebih besar dari 0. Itu diterapkan pada single project atau single alternatif. Kemudian, pada multiple project atau multiple alternatif, itu didasarkan suatu order atau suatu produk yang paling menguntungkan dibandingkan produk yang lain. Kemudian, paling menghasilkan pendapatan, yakni pendapatan yang paling besar dibanding order atau produk yang lain. Kemudian, paling sedikit cost-nya. Kemudian, terkait rejecting atau penolakan suatu order atau pembuatan produk, pada single project atau single alternatif itu didasarkan. Yang pertama, profit kurang dari 0. Kemudian, total revenue lebih kecil dari total cost. Kemudian, total revenue kurang dari 0. Sedangkan pada multiple project atau multiple alternatif, itu didasarkan, yakni suatu produk atau suatu order paling sedikit profitnya. Kemudian paling sedikit revenue-nya. Kemudian paling banyak cost-nya. Nah, di slide ini diberikan sebuah contoh. Diketahui harga jual sebesar $9 per unit, kemudian variable cost sebesar $5 per unit, sedangkan fixed cost sebesar $100.000. Kapasitas normal, yakni 100.000 unit, kemudian penjualan sekarang sebesar 80.000 unit. Terdapat order tambahan 1.000 unit. Apakah order tambahan tersebut akan disetujui atau tidak? Nah, dijelaskan, order tambahan hanya membutuhkan tambahan variable cost. Ya, karena kapasitas produksi masih mencukupi sehingga tidak ada tambahan fixed cost. Dalam perhitungan ini, maka harga jual lebih besar, yakni $9, sedangkan diferensial cost-nya sebesar $5, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa order tambahan tersebut dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang praktik differential cost analysis yang make or buy decision. Nah, contoh soalnya itu adalah PT ABC berencana untuk memproduksi produk elektronik baru yang memerlukan spare part yang dapat dibeli dari rekanan dengan harga $5 per unit atau bisa diproduksi sendiri di pabrik. Dari kapasitas yang masih ada, perusahaan bisa memproduksi spare part sebanyak 10.000. Biaya untuk memproduksi spare part itu adalah direct materialnya 1,8, direct labor-nya 1,2, FOH rate-nya 2,4, di mana 25%-nya adalah FOH variabel. Untuk memproduksi perlu mesin yang bisa disewa dengan sewa 7.200 per tahun. Apakah perusahaan sebaiknya beli spare part dari rekanan atau memproduksi sendiri? Nah, sebaiknya kita menulis hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah apabila kita beli, harganya 5 per unit. Apabila kita buat sendiri, akan ada direct material cost-nya itu 1,8, direct labor cost-nya 1,2, variable FOH-nya itu
nanti ada 25% dikali 2,4 yaitu 0,6. Nanti fix OH-nya itu sisanya yaitu 75% kali 2,4 yaitu 1,8. Dan ada sewa equipment tambahan yaitu 7.200. Dan unit yang diperlukan itu adalah 10.000. Nah, solusi dari masalah ini adalah kita cari dulu total cost. Nah, total cost apabila kita membuatnya itu adalah pertama ada direct material cost-nya 1,8, direct labor cost-nya 1,2, dan ada variabel FOH-nya 0,6. Di sini hanya variabel FOH saja yang masuk, sedangkan fix FOH tidak. Dan selanjutnya itu akan ada sewa equipment tambahan, kita cari dulu kalau apabila dia per unit, yaitu 7.200 kita bagikan sama unit yang akan kita buat yaitu 10.000, yaitu 0,72. Nah, total biaya apabila kita membuat spare part tersebut adalah 4,32 per unit. Nah, differential cost apabila kita beli yaitu $5 per unit. Dan differential cost apabila kita buat akan $4,32 per unit. Nah, karena differential cost beli lebih besar daripada differential cost apabila kita buat sendiri, sehingga sebaiknya itu perusahaan memilih untuk membuat sendiri spare part tersebut, di mana akan ada penghematan 5 dikurang 4,32 kali 10.000, yaitu 6.800. Akan ada penghematan 6.800. Baik, saya akan melanjutkan pada subtopik keempat praktik DCA, yaitu reducing, shutting down, dan discontinue decision. Yang pertama, reducing price of special order. Perusahaan biasanya mendapati adanya special order dari customer. Maksud dari special order adalah customer yang menawarkan untuk memborong produk dalam jumlah besar, tetapi meminta harga yang lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Maka dari itu, manajemen harus menimbang dan memperhitungkan setiap aspek untuk dapat membuat suatu keputusan, yang artinya setiap keputusan yang diambil tidak boleh merugikan perusahaan. Yang secara sederhana, analisis ini ditujukan untuk menentukan pada batas harga berapa perusahaan dapat menyanggupi tawaran special order. Kemudian kita dapat lanjut pada contoh. Terlihat di sini kapasitasnya yaitu 500.000 unit. Kemudian terdapat keterangan bahwa ada orderan tambahan sejumlah 100.000 unit dengan harga jual $6 per unit. Karena melebihi kapasitas produksi yang 500.000 unit, maka perusahaan perlu menyewa mesin tambahan dengan biaya sewa senilai $10.000. Maka pertanyaannya yaitu, apakah orderan ini akan kita terima atau tidak? Selanjutnya terdapat perhitungan differential cost. Terlihat bahwa total cost tambahan per unit adalah $4,3. Harga jual yang diinginkan pelanggan tadi yaitu $6 per unit. Karena harga jual yaitu incremental revenue per unit itu $6 lebih besar daripada differential cost per unit $4,3, maka tawaran orderan tersebut diterima. Selanjutnya yaitu shutdown facility. Perusahaan yang berskala besar biasanya memiliki banyak fasilitas produksi. Yang dimaksud fasilitas produksi ini yaitu seperti gedung pabrik dengan mesin dan peralatan yang ada di dalamnya. Setiap fasilitas produksi akan menghasilkan produk akhir yang spesifik pada satu jenis produk tertentu. Perusahaan tentu mengharapkan keuntungan dari bisnis yang dijalankannya, sehingga permintaan produk di pasar sangat fluktuatif. Oleh karena itu, jika suatu hari manajemen mendapatkan informasi bahwa ada salah satu atau beberapa produk yang tidak laku di pasar, manajemen harus mulai mempertimbangkan untuk menutup atau menghentikan untuk sementara produksi atas produk tersebut.
Dengan kata lain, menutup sementara fasilitas produksi yang memproduksi barang yang tidak laku di pasaran tersebut. Yang pada intinya, shutdown ini adalah analisis untuk menentukan apakah sebaiknya menutup atau tidak salah satu lini perusahaan. Kita beralih pada contoh. PT Dahlia sedang mempertimbangkan apakah harus menutup atau tidak salah satu divisinya. Karena jika dibuat laporan per divisi, divisi ini selalu mengalami kerugian. Berikut rinciannya. Dapat kita lihat bahwa pada plan 3 mengalami kerugian. Apakah akan diberhentikan atau dilanjutkan beroperasi? Kemudian dari data yang kita analisis ini, kita ubah dari absorption costing basis menjadi direct costing basis. Pada direct costing basis terlihat bahwa plan 3 masih rugi. Tetapi dapat kita lihat pada incremental revenue-nya, yaitu 40.000, lebih besar daripada differential cost-nya, yaitu 20.000. Differential cost didapat dari variabel COGS ditambah variabel commercial expense. 19.000 tambah 1.000, yaitu 20.000. Maka incremental revenue 40.000 lebih besar daripada differential cost 20.000. Maka sebaiknya plan ketiga ini tidak usah ditutup. Selanjutnya itu discontinue produk. Untuk discontinue produk kurang lebih sama dengan shutdown facility tadi. Hanya saja pada keterangan plan diganti dengan produk. Untuk analisisnya sama. Yaitu jika ada produk yang ketika dijual rugi, apakah akan tetap diproduksi atau diberhentikan untuk diproduksi. Contohnya sebagai berikut, PT Dahlia mempunyai data produk sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa pada produk 3 mengalami kerugian, sehingga menyebabkan jumlah total juga mengalami kerugian. Apakah produk 3 ini akan diberhentikan atau tetap diproduksi? Penyelesaiannya sebagai berikut. Dapat kita analisis jika produk 3 berhenti diproduksi, terjadi kerugian total $6.300. Tetapi jika produk 3 tetap diproduksi, terjadi kerugian total $3.000. Maka produk 3 ini akan tetap diproduksi karena menyebabkan kerugian total yang lebih sedikit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.